Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Herawan di RA Plants. Oke, jadi jika teman-teman udah ada yang nonton video saya kira-kira 1 bulan lalu, tepatnya saya upload tanggal 15 Maret ya. Jadi saat itu saya ngebahas bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan Philodendron melanocrysum. Ya, kalau yang belum nonton, ini saya kasih cuplikannya dulu sebentar. Oke, jadi waktu saya bikin video itu melanocrysum saya masih 2 daun, itu 1 daun pancing yang ini dan 1 daun yang ini. Dan sekarang tepatnya tanggal 17 April ya. Jadi 1 bulan ya, anggap aja 1 bulan yang lalu. Dan dalam 1 bulan bisa dilihat perkembangannya. Ini dia bertambah 1 daun, 2 daun, dan ini pucuknya calon tumbuh daun baru lagi ya. Jadi dalam 1 bulan dia perkembangannya lumayan cepat ya. Jadi tambah 2 daun dan daunnya lumayan tuh gede-gede ya. Saat itu sih waktu beli saya sempat ragu ya dalam membeli melanocrysum, karena saya sempat nonton beberapa referensi di YouTube yang katanya melanocrysum itu termasuk slow grow ya, ini slow grow itu ya pertumbuhannya lambat ya. Katanya 1 bulan itu paling cuma 1 daun atau enggak. Dan ternyata ketika saya beli ya 1 bulan ternyata sudah tambah 2 daun, dan menurut saya ini lumayan cepat ya, di luar perkiraan saya. Jadi saat ini saya bakal bahas bagaimana cara merawat melanocrysum agar pertumbuhannya makin maksimal. Ya, seperti tanaman philodendron pada umumnya, melanocrysum ini juga termasuk tanaman hias yang tidak rewel dalam perawatannya. Dan ya menurut saya sih lumayan mudah ya. Dan untuk media tanamnya sendiri, melanocrysum ini menyukai media tanam yang poros ya, seperti philodendron pada umumnya ya. Apa yang dimaksud poros di sini yaitu media tanam yang mudah menyerap air. Jadi ketika disiram itu air bisa mudah menyerap dan langsung keluar dari bawah tanpa tertampung banyak di dalam potnya. Dan untuk media tanam yang saya pilih sendiri, saya tidak membuatnya sendiri ya, maksudnya tidak mencampur-campur. Ya pokoknya saya tidak meracik media tanamnya sendiri. Saya sih biasa beli yang sudah jadi aja, yang kayak gini nih. Jadi campuran media tanam yang saya beli tadi itu di dalamnya tuh ada sekam mentah, sekam bakar, kemudian andam, terus ada kokopit. Nah, yang pasti media tanam yang digunakan itu harus poros ya, seperti yang tadi saya bilang itu. Dan karena seperti pada umumnya philodendron, melanocrysum ini menyukai kelembaban yang lumayan tinggi. Jadi di sini di media tanam tuh saya menggunakan ini. Di bagian topping saya menggunakan lumut atau moss. Di sini lumut yang saya pakai adalah lumut pinus. Gunanya untuk menjaga kelembaban media tanam. Ya, dan bicara soal kelembaban, banyak artikel-artikel
atau konten-konten kreator mengenai tanaman berpendapat bahwa Philodendron melanocrysum ini akan tumbuh lebih maksimal lagi, daunnya lebih bagus, ya pokoknya seperti itulah di tempat yang kelembabannya tinggi. Mungkin ada di kisaran 70%, 80%. Nah, untuk mendapatkan tingkat kelembaban yang tinggi itu, teman-teman bisa pas disiram tanamannya bisa sekalian di spray daunnya, atau kalau saya sendiri sih saya tidak men-spray daunnya karena di halaman depan rumah saya ini ada kolam dan saya menaruh melanocrysum ini di sana bersama tanaman-tanaman lainnya. Ya, jadi untuk lingkungan yang ada di halaman rumah saya ini tingkat kelembabannya sudah lumayan tinggi dan mensupport pertumbuhan melanocrysum ini lebih maksimal lagi. Oke, dan bicara soal kelembaban yang tinggi bukan berarti kita harus siram tiap hari ya. Maksud kelembaban yang tinggi itu yaitu kelembaban udaranya. Sedangkan untuk penyiramannya, si Philodendron melanocrysum ini tidak suka media tanam yang terlalu basah atau becek, karena media tanam yang terlalu basah atau becek, becek di sini dalam artian air di sini menggenang gitu di bawah, itu dapat menyebabkan kebusukan pada akar. Jadi untuk penyiramannya sendiri di sini saya tidak menyiram si melano ini setiap hari. Jadi saya menunggu sampai media tanamnya kering. Biasanya sih saya cek dengan kayak gini nih. Saya colok aja pakai tangan media tanamnya. Kalau dirasa media tanamnya masih basah atau lembab, saya tidak akan menyiramnya hari itu. Dan besoknya pun jika saya pegang masih basah, ya saya tidak akan menyiramnya. Jadi saya tunggu sampai media tanamnya kering, lalu saya siram. Biasanya sih saya siram kalau cuacanya lagi panas bisa 3 hari sekali. Dan jika cuacanya lagi sering hujan kayak sekarang ini, saya biasanya nyiram si melano ini cukup seminggu sekali. Ya pokoknya tergantung cuacanya aja ya, sama tergantung media tanamnya dia masih basah atau sudah kering. Oke, dan seperti tanaman pada umumnya, sama halnya juga dengan si melanocrysum ini, jadi semua tanaman itu membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Nah, untuk si melanocrysum ini sendiri, untuk segi pencahayaannya, dia suka tempat yang terang. Tapi terang di sini tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi untuk penempatannya sendiri, untuk saya pribadi, saya taruh di teras luar, namun dengan ya atapnya masih ada kanopi. Nah, untuk cahayanya sendiri, si melanocrysum ini mendapatkan cahaya dari luar sana. Nah, jadi ketika sinar matahari pagi atau ketika pagi-pagi jam 7 sampai sekitaran jam 9, jam 10 lah, matahari masuk dari sana menyinari si tanaman-tanaman ini semua yang ada di sini. Dan untuk siangnya sendiri matahari tidak langsung menyorot langsung. Nah, khususnya untuk si Philodendron melanocrysum ini ya, karena di alamnya pun dia hidup di bawah kanopi hutan atau di bawah pohon-pohon besar di hutan hujan tropis. Jadi dia tidak menerima matahari langsung ya. Jadi mataharinya pun masih terhalang oleh pohon-pohon besar. Nah, kalau sampai dia terkena sinar matahari langsung, apalagi sinar matahari siang-siang ya, jam 10, apalagi jam 12, jam 1. Nah, si daun melanocrysum ini rentan sekali gosong atau terbakar ya. Jadi usahakan untuk penyimpanannya tidak terkena belibet. Jadi usahakan untuk penyimpanannya tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, dan kalaupun teman-teman mau menyimpannya di luar, ya usahakan dia berada di bawah pohon atau bisa dikasih di atapnya, bisa dikasih paranet untuk menyaring sinar matahari yang
nanti menyinari si melanocrysum ini. Oke, dan satu tambahan lagi tips dari saya untuk memaksimalkan pertumbuhan si melanocrysum ini. Ya, karena melanocrysum ini jenis philodendron yang merambat ya, yang memanjang, dan dia memiliki seperti ini nih, bisa dilihat akar-akar udara. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhannya di sini saya menggunakan turus. Gunanya turus ini untuk apa? Jadi turus ini sebagai media nanti si akar udara ini menempel pada pada turusnya, sehingga untuk mendapatkan nutrisinya sendiri si melanocrysum ini tidak mengandalkan akar dari bawah saja, tetapi bisa mendapatkan nutrisi dari akar-akar udaranya. Nah, jadi untuk penyiramannya sendiri, selain saya menyiram media tanamnya, saya juga suka menspray atau mensemprot-semprot bagian si turusnya ini supaya basah dan akar udaranya. Jadi dia bisa mendapatkan nutrisi dari akar udaranya. Ya, dan karena melanocrysum saya pertumbuhannya lumayan cepat, turusnya sudah mulai kelewatan, jadi saya akan merepotting lagi dan mengganti turusnya dengan yang lebih panjang. Tadinya sih niatan awalnya ya saya mau memperbanyak propagasi, mau potong di sini. Cuman karena pertumbuhannya lumayan cepat, sayang ya, jadi kayaknya bakal saya gedein aja. Saya akan ganti turusnya dengan yang lebih panjang. 2 hours later. Oke, ini dia philodendron melanocrysumnya sudah saya repotting dan sudah dikasih turus yang lebih tinggi tuh, supaya nanti dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Dan untuk proses repottingnya mohon maaf tidak bisa saya videokan karena sama aja ya seperti video yang pertama saya upload. Ini tinggal kalian tonton aja, linknya ada di pojok kanan atas. Oh ya, satu tambahan lagi, untuk pupuk saya lebih suka menggunakan pupuk Osmocote atau Decastar biasanya. Saya tabur aja beberapa di atas tanamannya, karena untuk penggunaan pupuk ini nggak ribet ya. Ini bisa digunakan sebanyak 6 bulan sekali. Dan untuk pencegahan hama pada media tanam, saya taburkan sedikit furadan ya. Saya taburkan sedikit furadan untuk mencegah hama pada media tanam. Ya, sebelum saya tutup videonya, sedikit tips dari saya dalam merawat tanaman hias jenis apapun, terutama melano ini yang ada di depan kita ini. Ya, sebisa mungkin untuk media tanam, pencahayaan, kelembaban ya dikondisikan mirip dengan alam aslinya dia supaya memaksimalkan pertumbuhannya. Ya, mungkin di tempat saya juga ini bisa sebulan tambah 2 daun, ya berarti kurang lebih 2 minggu dia udah tambah 1 daun ya. Ya bisa cepat seperti ini kemungkinan karena kondisi pencahayaan, kelembaban dan suhu di wilayah saya atau di daerah saya ini sedikit mirip dengan kondisi asli dia di alamnya. Oke, dan buat teman-teman yang tertarik ingin membeli atau mengadopsi philodendron melano ini, harganya untuk 1 daun pancing di ukuran segini ada di kisaran 250 hingga 350 ribuan. Dan kalau mau beli yang lebih murah ya bisa dengan daun yang ukuran masih kecil, itu ada di kisaran 150.000 sampai 200 ribuan. Tapi untuk membeli ukuran yang masih kecil hati-hati ya, karena philodendron melano ini mirip dengan philodendron michan. Kalau untuk yang udah punya melano sih pasti bisa ngerti cara ngebedainnya. Cuman untuk yang saran aja untuk yang baru pemula gitu pengen coba beli melano, hati-hati aja dalam membeli karena philodendron melano ini mirip dengan michan. Ini nih. Nah, ini philodendron michan. Nanti untuk perbedaannya mungkin bakal saya bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka sama videonya silahkan di like dan di subscribe YouTube ini supaya tidak ketinggalan update-update video lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.